Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempersatukan kita dalam nikmatnya iman, dan juga pastinya juga syukur pada Allah ya, yang harusnya di awal tadi tapi nggak apa-apa, insya Allah ini menjadi bagian dari kita berkhidmat pada Islam. Bismillah wa syukurillah, kita mulai agenda hari ini dengan tilawatil Quran terlebih dahulu dari saya sendiri. Bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai walam yahidin. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang ya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa dzura wa inna Allaha la'afuwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Ya, dengan membaca ayat Al-Quran, semoga majelis hari ini, tempat kita belajar dan waktu kita belajar di majelis Luqmanul Hakim menjadi awal yang penuh keberkahan, insya Allah. Selanjutnya hari ini kita akan membahas bersama Ustadz Aat terkait pengantar majelis Luqmanul Hakim. Insya Allah nih Ustadz Aat adalah psikolog ya, dan salah satu tokoh yang membahas terkait atau fokus concern kepada isu psikologi perkembangan maupun tentang keayahan. Nah, insya Allah hari ini beliau sudah hadir di depan kita semua. Assalamualaikum Ustadz Aat. Coba dites sound-nya dulu Ustadz, sepertinya tadi belum terlalu terdengar. Boleh sekali lagi Ustadz, sepertinya belum terdengar, atau gimana teman-teman peserta, sudah terdengar suara Ustadz Aat? Boleh dikonfirmasi di chat Zoom. Oh, belum terdengar. Baik Ustadz, Ustadz Aat sebelum dimulai mungkin minta tolong untuk dites dulu, cek soundnya. Insya Allah ketika sudah bisa kita langsung mulai.
Ya, terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Nah, ini Ustaz Aat kembali bergabung. Baik. Sambil menunggu, harap memperhatikan adab-adab dalam mencari ilmu, terutama menulis, mencatat, kemudian sekiranya bisa on cam, dipersilakan untuk on cam, dan boleh nanti setelah sesi materi selesai, boleh teman-teman untuk mengirimkan insight atau hikmah dari kegiatan pertemuan Majelis Nur Luqmanul Hakim di Instagram Story maupun di WA Group. Assalamualaikum, Ustaz Aat sudah kembali bergabung. Boleh di-unmute dulu, Ustaz. Masih belum terdengar, Ustaz. Atau boleh headset-nya mohon izin, Ustaz. Oh, sudah ada, Ustaz. Cuman suaranya kecil, Ustaz. Bisa data Ibu, bisa data PRW, PIC Bu. Jadi sebenarnya sini tidak data PIC-nya. Oh. Ya. Suaranya masih kecil, Ustaz Aat. Oke, sambil menunggu ya, boleh teman-teman, insya Allah sabarnya teman-teman Allah limpahkan menjadi pahala. Ini ada terkendala ini ya, ternyata teknis, tapi nggak apa-apa, kita harus bersabar dalam mencari ilmu. Bismillah, Kang Aat, boleh dicoba lagi, Kang. Belum kedengeran ya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sekarang udah jelas. Oke. Ustaz Taat sepertinya lagi memperbaiki sebentar ya. Mohon maaf sebelumnya terhadap gangguan teknis. Insya Allah ini menjadi kesabaran juga untuk kita karena baru mulainya jam 4 ya. Jadi insya Allah baru tertunda sedikit 4 menit. Sambil menunggu Ustaz Taat kembali. Alhamdulillah Ustaz Taat sudah kembali bergabung. Bagaimana Ustaz? Sudah bisa dimulai Ustaz? Boleh di-unmute dulu Ustaz. Bismillah. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selama Ramadan nih diberi imun yang kuat Ustaz.
apalagi Amin, iman. amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa Ya. iyyakum. Alhamdulillah, insyaallah. Baik Ustadz Aat, boleh kita langsung masuk sesi materi pengantar Majelis Luqmanul Hakim. Kepada Ustadz Aat dipersilakan, sekaligus sudah bisa share screen jika ada materinya Ustadz. Baik, saya langsung saja ya, karena ini pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah para ayah sekalian, dan mungkin juga ada bunda ya, yang ikut hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, walau ada sedikit gangguan tadi, kita dipertemukan dalam satu majelis di bulan yang mulia ini, di penghulu segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita sebagaimana janji Allah dan Rasulnya akan dilipat gandakan ganjarannya, mencapai 700 kali lipat. Ayah sekalian dan juga bunda, ketika saya mendapatkan informasi tadi ya, atau kemarin barangkali, apakah pembukaan Majelis Luqmanul Hakim ini akan dilanjutkan atau tidak, dengan alasan pesertanya masih sangat sedikit. Lalu saya tanya, berapa orang pesertanya? Dijawab, katanya masih 12. Ya, masih 12 orang. Lalu saya jawab, 12 orang untuk ukuran ayah itu sudah tergolong banyak. Ya, sudah tergolong banyak. Alhamdulillah sekarang sudah 23 orang ya. Alhamdulillah. Karena memang ini memang agak, di satu sisi agak mengherankan ya. Hamba Allah yaitu ayah yang nanti di akhirat paling banyak ditanya tentang anak-anak, paling banyak ditanya tentang pendidikan anak-anak, justru terkesan seperti acuh tak acuh. Kalau kita udah bicara tentang pendidikan anak. Tapi begitulah, ayah sekalian. Tahun 2006, saya pun sebenarnya agak terkejut. Jadi ceritanya begini, tahun 2006 ada seorang bunda, ya mungkin karena tekanan tertentu dengan teganya membunuh 3 orang anaknya. Ada banyak alasan yang beliau sampaikan di tahanan, ya, kenapa beliau sampai tega membunuh 3 orang anaknya. Lalu salah satu jawabannya, salah satu alasannya adalah, kata dia, aku tak sanggup rasanya sendirian mendidik anak menjadi anak soleh. Kalau ayahnya tak turut serta. Kalau ayahnya nggak mau terlibat. Ayah sekalian dan bunda, saat itu pun saya shock dan bertanya-tanya. Seberapa besar sih peran ayah dalam pendidikan anak? Sampai sang Buddha merasa aku tak sanggup mendidik anakku sendirian kalau ayahnya tak turut mendidik anak-anak. Ayah sekalian, saya dari dulu sadar sebenarnya begitu besarnya peran ayah. Tapi tidak sampai pada tingkat kesadaran bahwa peran itu sangat besar.
Sejak saat itu, ayah sekalian, saya mencoba mencari-cari referensi tentang seberapa besar sih peran ayah dalam pendidikan anak. Nah, ketika itu saya mendapatkan fakta bahwa ayat-ayat Al-Quran yang sering dibahas untuk mengkaji tentang pendidikan anak selalu surat Luqman. Ya, selalu surat Luqman. Setiap kali ada pendirian atau pengadaan acara pengajian-pengajian tentang pendidikan anak, seringkali surat Luqman yang dibahas. Sosok yang bukan nabi, yaitu Luqmanul Hakim, tetapi hikmah-hikmahnya dalam pendidikan anak itu dikupas di dalam surat Luqman. Sedemikian rupa kesadaran saya itu muncul, ayah sekalian. Kemudian di Harian Pikiran Rakyat Bandung, kemudian saya membuat tulisan yang judulnya Dicari Lelaki Luqmanul Hakim. Dicari ayah yang kembali berkesadaran untuk mendidik anak-anaknya. Dicari ayah yang siuman bahwa kelak di akhirat yang akan ditanya tentang anak-anak, perangainya, pendidikannya adalah ayah. Tak lama sesudah tulisan saya terbit di Harian Pikiran Rakyat, bulan Desember 2006, saya dirikanlah Majelis Luqmanul Hakim untuk para ayah. Dan apa yang terjadi kemudian? Bulan Januari 2007, Majelis Luqmanul Hakim itu saya tutup. Kenapa? Karena tidak ada ayah yang tertarik. Tidak ada ayah yang berminat dengan kajian tersebut. Tetap keyakinan para ayah saat itu begitu bulat. Bahwa yang mendidik anak mah bundanya, ayah mah mencari nafkah. Kalau ayah juga mendidik anak, lalu kapan saatnya ayah mencari nafkah? Nah, begitulah ayah kalian dan para bunda. Sejak saat itu saya terpaksa bergerilya. Bergerilya mengajak para ayah. Di khutbah-khutbah Jumat saya dipandang sebagai khotib Jumat aneh bin ajaib. Kenapa? Masa khutbah-khutbah Jumat saya itu isinya tentang pendidikan anak. Jadi banyak yang memandang, wah ini khotib Jumat aneh bin ajaib, ini tema-tema. Kenapa tema-tema khutbah Jumatnya kok tentang pendidikan anak? Ayah sekalian, ketika itu saya mencoba untuk bermuka tebal saja. Dalam hati saya, biarlah dipandang Ustadz aneh. Biarlah dipandang khotib ajaib. Toh mumpung para ayah sedang berkumpul mendengarkan khutbah Jumat, kapan lagi mengumpulkan ayah kecuali sholat Jumat? Saya pikir, biarlah momentum sholat Jumat selalu saya gunakan untuk menyadarkan para ayah, wahai ayah, ini tanggung jawab Anda pendidikan anak ini, gitu ya. Lalu kemudian para ayah sekalian dan juga bunda, saya juga kemudian mencoba untuk menulis secara rutin di Facebook tentang peran ayah dalam pendidikan anak. Ayah yang diharapkan kembali menjadi Luqmanul Hakim dan Luqmanul Hakim yang baru. Yang kemudian tulisan-tulisan saya tersebut dibukukan ke dalam buku yang judulnya Menjadi Ayah Pendidik Peradaban. Ayah sekalian dan bunda, perjuangan gerilya itu ternyata tetap tidak mudah. Bertahun-tahun minat para ayah untuk mengikut kajian-kajian parenting itu begitu minimalnya. Minimal sekali. Pernah dalam satu kesempatan
saya diminta untuk menyampaikan materi parenting kepada para orang tua murid adalah sekitar 420 orang saat itu hadir ya di daerah Cikupa, Tangerang. Dan dari 420 orang tua siswa yang hadir itu, ayahnya 21 orang. 21 dari 420 orang peserta. Sebegitu minimnya minat ayah, kesadaran ayah, dan rasa tanggung jawab seorang ayah dalam pendidikan anak-anak. Ayah sekalian, dalam kesempatan lain di Banda Aceh, Dinas Pendidikan pernah bikin program acara besar. Judulnya adalah Peran Ayah dalam Pendidikan Anak. Ini khusus para ayah ini. Target yang hadir adalah 600 ayah. Karena judul besarnya pun Peran Ayah dalam Pendidikan Anak, dan penyelenggaranya nggak tanggung-tanggung, Dinas Pendidikan Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Lalu apa yang terjadi pada hari H? Ayah sekalian, alhamdulillah hadir juga 600 peserta. Tapi yang 500 bunda. Ayahnya 100. Ayahnya 100. Ya. Padahal targetnya itu 600 ayah karena judulnya Peran Ayah dalam Pendidikan Anak. Tercapai juga 600 peserta. Tapi ayahnya cuma 100. Yang 500 itu bunda. Di kota Bukit Tinggi, ya, di kampung halaman saya. Di situ ada yang namanya sekolah keluarga. Saya diminta memberikan kuliah umum di sekolah keluarga tersebut tentang pendidikan anak. Pesertanya 300-an. Penyelenggaranya kebetulan, inisiatornya kebetulan istri dari wali kota Bukit Tinggi. Namun sayang disayang, para ayah sekalian dan para bunda, dari 300-an itu yang hadir dari sosok ayah cuma 7 orang. Nah itulah, ini nggak tahu ini saya entah ceramah, entah curhat ini ya. Tetapi saya ingin bercerita bahwa jangankan dulu 2006 sampai sekarang tingkat antusiasme para ayah untuk menghadiri kajian-kajian pendidikan anak itu begitu minim. Padahal ayah bunda sekalian, pada saat Al-Quran turun, ya, turun ayat-ayat tentang anak-anak, turun ayat-ayat tentang perempuan. Siapa sih yang diajari oleh Rasulullah tentang ayat-ayat tersebut? Apakah para bunda? Tidak. Setiap turun ayat tentang perempuan, setiap turun ayat tentang anak yang dipanggil oleh Rasulullah ke masjid adalah ayah. Dalam satu riwayat dikatakan sampai mereka di masjid untuk mendapatkan pemahaman, penjelasan, persepsi, perspektif, bagaimana tafsirnya, bagaimana implementasinya, bagaimana prakteknya di lapangan, itu sampai 3 hari. Pada hari ketiga kemudian barulah Rasulullah berkata kepada para ayah tersebut, pulanglah kalian. Sampaikan ayat yang baru turun ini kepada istri-istri dan anak-anak perempuan kalian. Itulah terjadi di zaman Rasulullah. Itulah terjadi pada saat Quran sedang turun. Jangan dikira ketika turun ayat-ayat tentang perempuan, ketika turun ayat-ayat tentang anak, ketika turun ayat-ayat tentang parenting, lalu Rasulullah mengundang para bunda, para ibu, para perempuan. Tidak. Justru para ayah yang diundang.
Ayah bunda sekalian, memang kalau kita gali Al-Quran dan kalau kita kaji-kaji Al-Quran, selama kita bicara tentang pendidikan anak, maka yang muncul adalah sosok laki-laki. Bukan hanya Luqmanul Hakim, tapi sosok laki-laki. Seandainya kita ingin menyisihkan nama Luqmanul Hakim dalam tokoh pendidikan anak, maka akan muncul nama Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahkan doa-doa tentang anak, doa-doa tentang keluarga yang sering kita baca. Seringkali adalah doa-doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya Nabi Ibrahim. Dialog-dialog Ibrahim dengan Ismail tentang pendidikan, tentang nilai-nilai. Dan Ibrahim lagi-lagi adalah seorang laki-laki. Kita ingin singkirkan nama Ibrahim, maka muncul nama Imran. Sosok juga yang terkenal dengan dialog-dialog pendidikannya yang diabadikan pula dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran. Ini tokoh-tokoh ada nama-namanya diabadikan. Luqman Hakim diabadikan dalam surat Luqman. Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan namanya dalam surat Ibrahim. Imran diabadikan namanya dalam surat Imran, Ali Imran. Dan Allah menggambarkan Imran dan Ibrahim adalah manusia-manusia yang keluarganya adalah keluarga ternama di alam semesta. Ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang kami muliakan, yang kami tinggikan di alam semesta ini. Ada lagi nama Yakub, ayahanda dari Nabi Yusuf. Dialog-dialog pendidikannya ada lagi Nabi Zakaria. Ayah sekalian. Dan juga para bunda. Ada 17 dialog, 17 rangkaian dialog dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 dialog tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah ayahnya. Sekali lagi saya ingatkan, 14 dari 17 dialog tentang pendidikan anak dalam Al-Quran pelakunya adalah ayahnya. 2 dari 17 dialog pendidikan anak dalam Al-Quran pelakunya adalah ibu. Dan 1 dari 17 dialog pendidikan anak dalam Al-Quran pelakunya adalah keduanya. Mari sadari ayah sekalian. Mari sadari para bunda yang barangkali ayahnya belum sadar. 85% ayat Allah tentang pendidikan anak pelakunya adalah ayahnya, pelakunya adalah laki-laki. 85%. Hanya 15% dalam Al-Quran. Dialog pendidikan anak yang pelakunya adalah sang bunda. Mari kita segera sadar. Mari kita segera siuman, wahai para ayah yang alhamdulillah sore ini hatinya sudah Allah bukakan untuk hadir dalam majelis Luqmanul Hakim ini. Termasuk para bunda yang hadir, yang suaminya barangkali belum hadir atau belum sadar. Mari sadarkan mereka.
Begitu kuatnya peran ayah dalam pendidikan anak. Sampai-sampai dalam satu hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat masyhur, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yubadisani. Setiap anak terlahir dalam fitrah fa'abawahu, maka ayah-ayahnya, maka ayahnya lah, maka abawanya, maka abahnya, maka abinya, maka abahnya, maka buyanya, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majus. Nama ayah yang disebut dalam hadis terkenal itu tidak bunda, tapi fa'abawahu. Makanya pernah seorang bunda bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa Islam mengizinkan laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab? Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba halal lakum, wanita-wanita yang baik dari kalangan ahli kitab halal untuk kalian nikahi wahai laki-laki mukmin, kata Allah. Kenapa Ustaz diizinkan, Ustaz? Bukankah nantinya anak-anaknya akan jadi ahli kitab? Sementara ahli kitab itu kafir. Lalu saya katakan pada ibu tersebut, Bun, jangan cemas, Bun. Jangan khawatir, Bun. Karena sesungguhnya yang mendidik anak dalam Islam itu ayah. Sehingga kalau ayahnya mukmin, ibunya ahli kitab, sedangkan yang mengajarkan anak adalah ayah, maka insya Allah anaknya akan menjadi mukmin. Tapi dengan catatan ayahnya mendidik anak. Jangan sang ayah hanya membaca satu ayat tentang fasilitas bahwa seorang laki-laki mukmin boleh menikahi ahli kitab. Tanpa ada kesadaran berikutnya bahwa dibolehkan itu diantaranya juga disebabkan karena yang mendidik anak-anak itu kelak bukan sang bunda yang ahli kitab, tapi sang ayah. Kalau ternyata pada akhirnya yang bunda yang ahli kitab itu mendidik anak, ya bagaimana kita nggak khawatir bahwa anak-anak itu akan jadi anak-anak ahli kitab, anak-anak kafir. Dengan catatan loh ya, kalau ahli kitab itu masih ada. Karena ada berbagai macam pandangan yang memang berkembang di masyarakat, di kalangan ulama sendiri. Ada yang mengatakan ahli kitab itu masih ada. Ada yang mengatakan ahli kitab itu enggak ada. Ayah sekalian, di akhirat kelak yang akan Allah tanya tentang anak-anak kita, tentang perilakunya, perangainya, pendidikannya, dan pengasuhannya itu ayah, bukan bunda. Carilah dalil-dalil dalam Al-Quran. Bukankah kelak yang akan ditanyakan itu tentang keluarganya, tentang anak-anaknya dan istrinya dan pendidikannya, adalah ayahnya. Karena memang sang ayahlah ya, yang mendidiknya. Allah juga mengingatkan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Dalam satu hadis Rasulullah memang diingatkan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin.
Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia yang akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpin, yaitu keluarganya. Memimpin berarti mendidik, memimpin berarti mengasuh, memimpin berarti menafkahi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Rasulullah. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang kalian pimpin. Laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpin. Perempuan menjadi pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Maka sekali lagi, ayah sekalian, sebagaimana curahan saya di awal tadi, ya Allah, kita ini laki-laki yang nanti ditanya Allah di akhirat. Bukan istri kita. Tentang anak-anak kita. Tentang pendidikannya. Tentang perilakunya. Kita yang akan ditanya. Ayah, di dunia kita bisa nuding-nuding bunda. Bun, kamu ngapain aja sih, Bun, sampai anak kita habis di luar nikah? Bun, kamu ngapain aja sih di rumah sampai anak kita makin narkoba? Bun, kamu ngapain aja sih di rumah sampai anak kita itu tawuran dan ditangkap polisi? Tetapi di akhirat ya sekalian, tudingan-tudingan tersebut tak berlaku. Justru ayahlah, Allah lah yang akan menuding kita. Anak-anak kita yang kelak akan menuding-nuding kita, para ayahnya, kenapa dia begitu? Allah bertanya kepada manusia di akhirat dan banyak manusia yang mengatakan kami begini karena nattabi'u aba'ana. Kami ini punya perangai seperti ini karena kami mengikuti perangai dan ajaran bapak-bapak kami. Aba'ana, nggak disebut ibu-ibu kami, nggak disebut umma'ana oleh manusia di akhirat. Yang dituding adalah bapaknya. Sehingga Allah berkata kepada manusia, awalau kanu aba'ukum la ya'qiluna syai'aw la ya'lamun. Apakah kamu tetap akan mengikuti perangai dan ajaran bapak-bapakmu walaupun bapakmu dan tak berakal dan tak berilmu? Afalah taqilun, kenapa kalian tak menggunakan akal kalian? Itulah dialog-dialog yang terjadi di akhirat kelak. Wahai para ayah. Wahai para bunda, tolong sampaikan kepada para ayah di rumah nanti ya. Di dunia, ayah bisa menuding-nuding bunda. Tapi di akhirat, semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini di dunia kita tudingkan kepada bunda, justru Allah tudingkan kepada para ayah. Maka dalam satu hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, sejengkal anak gadis kita keluar tak menutup aurat, maka sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu jahanam. Sekali lagi ya, hadis Rasulullah dari Hakim dan Baihaqi menyatakan, sejengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Lagi-lagi disebut ayah. Bunda tak disebut. Kenapa bukan bunda yang disalahkan? Bukankah bunda yang di rumah? Bukankah bunda yang sehari-hari bersama anak? Bukankah bunda yang sehari-hari dalam didik anak? Kenapa Rasulullah menyalahkan sang ayah? Karena dalam Islam, peran bunda dalam pendidik anak adalah pelaksana, operator dari hal-hal yang sudah digariskan oleh para ayah. Ya.
Ayah sekalian, marilah kita sadar. Setiap kita menginginkan doa anak soleh. Ketika mati anak Adam, putuslah semua amalnya kecuali 3. Idza mata ibnu Adam in qata'at a'maluhu illa min 3. Jika mati anak Adam, putus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah yang memiliki multiplying effect. Sedekah yang memiliki efek jariyah, multiply. Sekali bersedekah dampaknya berkelanjutan, itu disebut sebagai sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah itu akan selalu mengalirkan pahala selama ia masih dimanfaatkan. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Bukan sekedar ilmu yang bermanfaat, tapi yuntafa, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang dipakai, ilmu yang diaplikasikan, ilmu yang kemudian melahirkan karya-karya. Selama ilmu tersebut, karya-karya tersebut diwariskan dan diimplementasikan, maka sang pemberi ilmu, sang pemilik ilmu tetap akan dapat guyuran-guyuran pahala dari Allah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa waladun sholihun yad'uhulah. Anak soleh yang mendoakannya. Ini kita harapkan doa anak soleh. Sehingga ketika kita sudah mati, terputus amal kita, terputus pahala kita, tapi masih ada aliran-aliran pahala dari sumber lain. Dari sumber sedekah jariyah kita, dari sumber keilmuan kita yang dimanfaatkan, dan dari sumber anak soleh yang mendoakan. Namun ayah sekalian, sayang disayang, doa anak soleh ini bukan doa gratisan. Doa anak soleh ini adalah doa bersyarat. Doa anak soleh ini berbunyi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah keduanya, karena keduanya telah rabbayani. Apa itu rabbaya? Rabbaya berasal dari kata rabba, ya rabbu, tarbiyah. Rabbaya, mendidik. Rabbayani, karena keduanya telah mendidik aku. Shaghira, di waktu kecil. Sebenarnya ini kaidah umum. Yang akan dapat kelimpahan pahala adalah memang mereka yang mendidik. Makanya para ulama-ulama terdahulu selalu mengingatkan, wahai ayah bunda, Anda lah yang mendidik anak Anda sholat, jangan dikasih ke orang lain. Agar setiap kali Anda sholat, agar setiap kali anak Anda sholat, dia dapat pahala, dan orang tuanya juga dapat pahala, karena orang tuanya mengajarkan sholat. Tapi jika mengajarkannya sholat adalah gurunya, maka setiap kali dia sholat, dia berpahala, dan gurunya yang berpahala. Diingatkan juga oleh para ulama terdahulu, ya ayah bunda, Andalah yang mengajari anak Anda mengaji. Agar setiap anak Anda kelak mengaji, dia dapat pahala, dan orang tuanya juga kelimpahan pahala. Wahai ayah bunda, kata ulama terdahulu, dalam urusan pahala, jadilah manusia yang tamak, jadilah manusia yang serakus, jadilah manusia yang serakah. Jangan pernah serahkan urusan pahala ini buat orang lain. Buat kita. Tama'an wa khufyatan. Tamak atas pahala dan takut atas dosa. Maka ayah sekalian, ketika ayah tak terlibat dalam pendidikan anak, betapa sayangnya. Dicemaskan ayah tak mendapatkan doanya anak soleh. Karena tidak terlibat dalam rabbaya yusghir. Nah, ayah sekalian, lelaki Luqmanul Hakim itu dalam pendidikan anak, apa saja
tanggung jawabnya apa saja, tugasnya apa saja, kerjaannya. Mari, ya, ayah bunda sekalian, jangan kita bayangkan ketika didapatkan gambaran materi bahwa ayahlah yang akan mendidik anak, lalu kemudian ayah itu kehabisan waktu dan tenaganya dalam mendidik anak, lalu dia udah nggak sempat lagi cari nafkah. Dia tidak sempat lagi menjalankan fungsi-fungsi kelelakian yang lain. Di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang pertahanan. Ayah punya banyak tanggung jawab dan peran. Lalu kalau mesti ngedidik anak, lalu bagaimana dengan tanggung jawab yang lain? Tidak, ayah sekalian. Ayah memang begitu sentralnya perannya dalam pendidikan anak. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya strategis, bukan untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Memang ada yang memang bersifat teknis, tapi nggak semua hal. Pertama, peran ayah dalam pendidikan anak itu lebih ke pemberi arah, pemberi pedoman, pemberi garis-garis besar haluan pendidikan anak. Yang memiliki kompas, yang memberikan arah, filosofi, visi, misi, strategi, nilai-nilai. Jadi sebenarnya sang ayah itu lebih berorientasi ke pemberian sebuah kerangka dasar, arah, pedoman, kompas, haluan, mau dibawa kemana pendidikan ini. Bunda yang akan sibuk sehari-hari dalam pendidikan anak, dia perlu tahu mau dibawa kemana pendidikan ini. Mau dibawa kemana perahu ini. Bunda siap setiap saat mengeksekusinya, tapi please, apa visinya? Apa misinya? Bagaimana orientasinya? Apa target-targetnya? Bagaimana nilai budaya dan strateginya? Selamanya berayah. Tugas ayah itu menjadi nakoda. Pemberi arah. Jadi jangan kemudian cemas, khawatir. Aduh, kan mesti mendidik anak, berarti waktuku habis sudah. Tidak. Tetap eksekutornya adalah bunda. Tetap operatornya adalah bunda. Yang kedua, selain pemberi arah, ayah adalah penanggung jawab. Penanggung jawab tidak harus turun tangan ke lapangan secara langsung. Penanggung jawab itu bagaikan mandor dalam sebuah pembangunan rumah. Kalau dia turun tangan langsung malah bisa bikin kacau nanti. Boleh jadi rumah yang direncanakan udah nggak sesuai lagi. Kenapa? Sang mandor tak ada. Dia sibuk turun tangan membantu tukang-tukang lainnya. Ayah sekalian, ibarat sekolah. Jika bunda adalah guru, maka ayah adalah kepala sekolah. Jika bunda adalah eksekutor pembelajaran, maka ayah adalah pembuat kurikulumnya. Itulah peran ayah, strategis. Mari kita bayangkan ayah sekalian. Bunda sudah letih mensuplai kepada anak-anaknya batu bata, genteng, batu kali, semen, pasir, paku, kayu. Sayang arsiteknya nggak ada. Apa yang akan terjadi kalau bahan bangunan itu disuplai sedemikian rupa, tapi tanpa adanya seorang arsitek yang bertanggung jawab, yang mendesain, rancang bangun. Ya akhirnya anak-anak kita itu hanya bagaikan sebuah toko bahan bangunan. Tapi bayangkan ada arsitek yang mendesain.
Kemudian ada suppliernya. Ayah yang menjadi arsitek, bunda yang menjadi supplier. Sehingga sang ayah bisa mengatakan, tolong batu kali itu diletakkan di bawah karena dia akan menjadi pondasi, disambungkan dengan menggunakan semen. Tolong bunda, batu bata itu disusun ke atas, diikat dengan semen, karena dia akan menjadi tembok dan tiang. Ayo bunda, genteng itu disusun dari atas ke samping ke bawah karena dia akan menjadi atap. Besi itu bunda, tolong disusun berkeliling karena dia akan menjadi pagar. Maka jadilah rumah. Ya, maka jadilah rumah. Karena ada pelaksana dan karena ada desain arsitekturnya. Desainer arsitektur itulah sang ayah. Jadi jangan dibayangkan para ayah bahwa dengan ayah terlibat dalam dengan dari waktu ke waktu, menit ke menit, jam ke jam. Anda akan disibukkan. Tidak. Anda adalah arsitek. Anda adalah penanggung jawab. Saya ingin memberikan ilustrasi yang lain. Mari kita bayangkan. Bunda sibuk mengajarkan do re mi fa sol la si do. Mengajarkan turun nada ditambah dengan nada-nada setengah. Tapi tidak ada yang menjadi arranger. Tidak ada yang menjadi konduktor. Ya sudah. Dia hanya akan berhenti di 7 nada. 7 nada itu tidak akan membuahkan lagu apapun. Tetapi kalau ada sang ayah yang menjadi arrangernya, ayah yang menjadi konduktornya, ayah yang menjadi pengubah lagunya, maka 7 nada itu akan dapat berkembang menjadi ribuan, jutaan, miliaran lagu. Cukup dengan 7 nada plus nada-nada. Akan berkembang begitu banyak lagu. Syaratnya satu. Ada konduktor. Ada arranger yang mengarrange. Ayah sekalian. Jadi lagi-lagi peran ayah itu peran strategis. Peran arranger, peran konduktor. Ayah itu bagaikan koki. Bunda menyediakan bahan-bahan masakan. Ada telur, ada mentega, ada tepung, ada gula. Bayangkan kalau tidak ada koki. Bayangkan kalau nggak ada resep masakan. Hanya akan menjadi kumpulan bahan-bahan makanan. Tidak akan menjadi bolu kukus, tidak akan menjadi brownies kukus, tidak akan menjadi bolu bulu. Begitu pula lah ya sekalian. Mari kita bayangkan kalau Bunda mengajarkan anak kita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai Z. Tapi di rumah tak ada seorang pujangga. Pujangga yang bisa merubah huruf menjadi kata-kata, menjadi kalimat-kalimat, menjadi alinea, alinea menjadi tulisan, tulisan menjadi buku. Ya sudah, cuma 26 kata, 26 huruf saja. Sang pujangga tak ada. Bunda sudah melaksanakan kewajibannya mengajarkan 26 huruf. Tapi tanpa ayah huruf tak kunjung menjadi kata-kata, menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea. Alinea menjadi tulisan. Dan jadi inilah peran kedua dari seorang ayah. Penanggung jawab. Bukankah seorang penanggung jawab itu nggak harus dan bahkan nggak perlu sibuk pada hal-hal yang sifatnya detail dan teknis. Yang ketiga, ayah sekalian, peran seorang laki-laki yang bagaikan Luqmanul Hakim itu adalah menjadi konsultan bagi Bunda. Ayah sekalian dan juga Bunda, kita sama-sama tahu hidup ini begitu rumit. Mendidik anak itu begitu sulit.
Bunda terjebak dalam rutinitas. Bunda terjebak dalam keseharian. Bunda terjebak dalam pengulangan demi pengulangan yang kadang-kadang 25 jam sehari pun rasanya nggak cukup melakukan itu semua. Dalam keletihannya, dalam kesedihannya, dalam kemarahannya, dalam air matanya. Dia butuh konsultan. Orang Jawa mengatakan konsultan itu koncone wong kesulitan. Sahabatnya orang yang sedang mengalami kesulitan. Dalam kehidupan ini manusia selalu saja butuh konsultan. Orang yang memberikan jalan keluar, orang yang akan memberikan nasihat, orang yang memberikan pandangan-pandangan. Orang yang memberikan rekomendasi. Bunda juga sama. Dalam kepusingannya dalam mendidik anak, dia butuh konsultan. Siapa konsultan terbaik itu? Ayahnya. Kenapa mendidik anak sekarang ini menjadi begitu rumit? Karena pelaksana pendidikan adalah bunda, sedangkan ilham pendidikan, hikmah pendidikan, hidayah tentang pengasuhan Allah berikan pada suami. Teorinya, konsepnya, hikmahnya, ilmunya Allah sampaikan, Allah ilhamkan, Allah hidayahkan kepada suami. Sementara pelaksanaannya ditangani oleh seorang bunda. Bunda memang memiliki naluri-naluri pengasuhan yang tidak perlu kita ragukan lagi, yang tidak perlu kita tanyakan lagi. Tapi kalau udah bicara tentang pendidikan, kalau udah bicara tentang parenting, bunda perlu merujuk kepada ayah. Ayah sekalian, tadi saya katakan, ilham pendidikan, hidayah parenting, hikmah pengajaran. Allah itu install kepada ayah. Allah install kepada ayah. Satu hal yang penting, tolong ayah bunda paham. Allah tidak akan pernah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Termasuk amanah berupa anak. Pasti Allah berikan hanya kepada yang kompeten. Pasti itu, bukan mungkin, pasti. Karena memberikan amanah kepada yang tidak kompeten itu namanya zalim. Dan Allah tidak punya sifat zalim sama sekali. Allah itu maha adil. Karena keadilannya maka ya, amanah hanya akan dia berikan kepada yang kompeten. Termasuk amanah anak. Maka kemudian sebelum kita punya anak, Allah sudah ilhamkan dulu, Allah sudah install dulu, Allah sudah hidayahkan dulu bagaimana cara mendidik sang anak. Kepada siapa? Kepada ayahnya. Maka ayahlah yang kemudian memainkan peran konsultan terhadap pendidikan anak. Suatu ketika pernah istri saya menghadapi anak yang berantem lalu banting pintu. Satu orang diantaranya banting pintu. Bantingannya keras. Ibu mertua saya sampai terkaget-kaget ketika itu karena mertua lagi ada di rumah. Saya pulang ke rumah, istri saya lapor, anak kita berantem, bang. Tadi pakai banting pintu, gimana nih cara ngadepinnya? Bukannya bunda tidak cerdas, tapi rutinitas dan keletihan telah menyebabkannya itu buntu seringkali. Stres seringkali. Seperti berputar-putar dalam sebuah lingkaran setan.
Saat itulah maka kemudian dibutuhkan sosok suami menjadi konsultan bagi para istri. Kenapa sekarang parenting itu menjadi bulat, menjadi rumit? Semakin belajar parenting, semakin bunda seperti makin takut, makin tak mengerti, makin merasa tak berdaya. Karena bunda zaman sekarang lebih banyak bertanya kepada pakar-pakar parenting. Padahal pakar parenting itu suaminya. Padahal pakar parenting itu dirinya sendiri. Ini nanya sama Ustadz Aat. Ustadz Aat barangkali punya pengertian yang cukup luas terhadap konsep pendidikan secara umum, terhadap konsep pendidikan secara parenting secara umum, tetapi terhadap anak kandung kita sendiri dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Siapa yang paling mengerti tentang itu semua? Sang ayah, sang bunda. Jadilah konsultan. Maka ketika anak saya banting pintu, istri saya lapor ke saya bilang biar saya yang handle. Lalu saya dekati pintu, daun pintu yang dibanting tadi, saya lus-lus. Kasihan nih daun pintu. Saya bilang nggak salah kok dilus, nggak salah kok dibanting. Lalu saya buka Excel-nya. Saya lepas daun pintunya. Saya senderkan di dinding. Tinggal waktu itu di Bekasi. Malam hari begitu daun pintu nggak bisa ditutup, nyamuk masuk, gatal-gatal. Anak saya kegatelan, nggak bisa tidur. Jam 1 malam, akhirnya dia ketok pintu kamar saya. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Kenapa? Saya bilang, mohon maaf, Bi, tadi berantem banting pintu. Tolong dong, Bi. Janji deh, habis ini nggak banting pintu lagi. Tapi Bi, dipasangin lagi ya, Bi, ya. Jam 2 malam saya sambil terkantuk-kantuk, memasang engsel, memasang daun pintu, dan bisa ditutup kembali. Sejak saat itu, anak saya tidak pernah berantem bagi banting pintu. Istri saya nanya, wah, kok abang ada saja ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah anak ya? Saya bilang iya konsultan. Apakah istri kita tidak kreatif? Kreatif. Apakah tidak cerdas? Cerdas. Tetapi rutinitas dan kebuntuan yang membuat mereka sudah kehilangan itu semua. Sama kayak di perusahaan. Di perusahaan itu banyak orang yang jauh lebih cerdas daripada konsultan, jauh lebih kompeten daripada konsultan. Kenapa konsultan? Perusahaan masih pakai jasa konsultan. Karena rutinitasnya telah menyebabkan mereka itu menjadi buntu, jenuh. Ayah sekalian, kemudian memang ada pendidikan-pendidikan yang memang harus dieksekusi langsung oleh ayah, tapi nggak banyak. Contoh ya, pendidikan akidah dan keimanan, bagaimanapun itu memang domain para ayah. Pendidikan keimanan. Karena apa? Karena iman itu tidak bisa diajari dengan cerewet dan nyinyir. Bunda mah cerewet nyinyir. Iman itu semakin dinyinyiri, semakin menjauh orang daripadanya. Gak bisa dinyinyiri. Lalu siapa yang cocok mengajarkannya? Ayah. Iman itu diajarkan cukup sedikit-sedikit, tapi mendalam, menghunjam. Nah, kalau bunda itu mendidik akhlak, dan mendidik akhlak itu memang harus nyinyir. Kenapa? Akhlak itu kompleks, sangat detail. Yang kedua, iman itu bersifat konfrontatif. Karena dia sifatnya benar, salah, hak, batil, hitam, putih, iman, kafir, Allah, Tauhid. Iman itu konfrontatif, makanya yang cocok mendidik iman memang sang ayah. Kalau bunda sebaliknya, dengan akhlaknya justru dia mengajarkan toleransi, tepos liro.
kerjasama, kebersamaan, jangan bertengkar, jangan berkelahi, yang harmonis, yang sinergis, itu ajaran Bunda. Itu ajaran-ajaran akhlak. Ayah yang akan mengajarkan nilai-nilai iman yang memang mau nggak mau iman itu memang mesti konfrontatif. Rasulullah itu dibenci karena imannya, bukan karena akhlaknya. Akhlaknya diakui oleh kawan kawan. Tapi akidah di mana-mana memang sifatnya seperti itu. Ini domain ayah. Iman harus dididik dengan cara indoktrinatif. Menghunjam, mengakar, mendalam, radikal. Maka itu domain ayah. Kalau pendekatan Bunda itu nggak mungkin menggunakan pendekatan indoktrinatif. Bunda lebih ke pendekatan persuasif. Bunda lebih banyak menggunakan pendekatan-pendekatan negosiatif. Memang pendidikan akhlak seperti itu. Nggak bisa dengan hunjaman-hunjaman. Tapi iman memang mesti dihunjam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi padanya. Lihiqal haqqo wa ibtilal batil walau karihal kafirun. Memang seperti itu ajaran iman. Ini adalah domain ayah. Ya. Ada seorang ketua organisasi besar di Indonesia ini yang mengatakan, tolong dosen-dosen jangan terlalu banyak ngajarin akidah. Oh iya, dia takut. Dia takut. Karena memang ajaran akidah itu adalah ajaran-ajaran yang semacam itu. Maka ini adalah domain ayah. Ayah kemudian mendidik ego dan individualitas anak-anaknya. Ego dan individualitas. Kalau Bunda kan lebih mengajarkan sosiabilitas, kebersamaan, sama-sama, kompak-kompak, akur-akur, memberi, berbagi. Wah, ajaran indah seorang Bunda. Tapi tanpa didikan ego seorang ayah, kita akan mendapatkan anak-anak yang tak percaya diri, lebih mudah terpengaruh daripada mempengaruhi orang lain. Tak berani menegakkan, menyatakan kebenaran walau sendirian. Tak berani tandang ke gelanggang walau seorang. Tak berani berkata tidak. Tak berani tampil beda. Ini kalau Bunda mengajarkan sosiabilitas, tapi ayah tak menguatkan individualitas sang anak. Seorang Bunda pernah mengeluh pada saya, Ustadz, bagaimana cara memisahkan anak saya dengan teman-temannya? Saya bilang, kenapa dipisahkan, Bu? Dia kan butuh berteman. Capek, Ustadz. Pagi kami ajarkan kebaikan-kebaikan. Pagi saya ajarkan kebaikan-kebaikan. Tapi sore pulang dengan membawa keburukan. Saya bilang, ya itulah, Bunda mengajarkan akhlak pada anak. Tapi ayahnya tak mengajarkan individualitas dan ego yang kuat. Tak memberikan benteng-benteng keakuan yang kuat pada anak-anak. Dan masih ada beberapa lagi seperti tentang sistem berpikir. Bagaimana tentang sistem berpikir ini memang domainnya ayah. Hati dididik oleh Bunda. Ya. Hati ini didikan Bunda. Tapi akal pikir, logika, rasio, pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Ini buah pikir. Ini buah pikir. Dan ini didikan ayah. Belakangan kita makin merasakan semuanya serba rancu, sejak, banci. Karena anak kita memiliki kemampuan berpikir yang buruk.
karena ayahnya tak mendidiknya untuk itu. Tapi bundanya juga tak mendidik hati. Karena selama ini sekolah-sekolah hanya mengajarkan rasionalitas. Otak, dan otak. Sama kamu. Pendidikan tentang maskulinitas, tentang ketangguhan, daya juang, daya tarung, pantang menyerah, nyali besar. Itu juga pendidikan ayah. Nah, ayah sekalian, ya, jangan dikira ayah tidak punya modalitas pendidikan anak yang kalah jauh dengan bunda. Ayah punya modalitas pendidikan anak yang gak kalah keren daripada bunda. Masing-masing dengan modalitasnya sendiri. Ayah punya apa sih untuk mendidik anak? Dia punya nafkah. Dia punya harta. Dia punya uang. Ini kekuatan pendidikan. Ini kekuatan nasihat. Jujur suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui ayah sekalian. Kalau orang kaya yang ngomong, kita cenderung dengerin. Tapi kalau orang miskin yang ngomong, kita anggaplah pada nasihatnya itu begitu tinggi, begitu mulia. Karena memang kekuatan harta membuat orang kemudian menjadi lebih berwibawa, lebih dihormati. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, manusia itu memang mencintai al-khair itu berlebihan, yaitu harta. Harta dalam Islam disebut al-khair, yaitu kebaikan. Biarkan anak-anak berinteraksi dengan kita. Dia butuh SPP, hubungilah ayahnya. Jangan semua diserahkan ke bunda. Bun, ini duit, semua urusan tanya sama bunda. Cukup nggak cukup, cukupin. Seakan-akan seorang suami yang setia dan menyerahkan seluruh hartanya pada istri, pada dia ingin lepas tangan. Apalagi kelebihan seorang ayah, egonya, keakuannya. Bahkan keangkuhannya itu adalah modalitas pendidikannya. Ayah memang egonya tinggi, keangkuhannya besar, harga dirinya kuat, tapi itu memang modalnya. Bahwa dia ingin dihormati, bahwa dia ingin didengar, bahwa dia ingin ditaati. Bahwa dia tepuk dadanya, aku adalah ayahmu. Itu kekuatan pendidikan. Ego ayah. Harga diri seorang ayah. Ketika ayah itu ingin menasihati anak-anak tampak bermain-main, egonya tersinggung. Aku ayahmu. Jangan main-main. Duduk. Ayah ngomong. Kekuatan itu. Sehingga kemudian menjadi lebih efektif, lebih efisien. Apalagi kekuatan seorang ayah, wibawa dan kepemimpinan. Wibawa dan kepemimpinan. Suaranya berwibawa. Belalak matanya berwibawa. Intonasinya berwibawa. Itu juga menjadi kekuatannya. Sehingga cukup dengan berdehem. Anak bisa diam kok. Sama bundanya belum tentu. Dan bunda jangan pernah menjadi sosok yang ditakuti. Jangan, kalau mau takut sama ayah. Kalau takut sama bunda itu bahaya. Tapi sama ayah boleh. Saya punya seorang kakek yang kalau anak-anaknya ribut, dia hanya mengetuk meja kok. Diam semua anak. Dia hanya berdehem. Diam semua anak. Bahkan wibawanya itu kalau begitu kuatnya, auranya bisa tinggal di rumah walaupun dia sedang keluar rumah. Cukup dengan melihat foto sang ayah, anak bisa terdiam. Cukup dengan melihat foto sang ayah yang digantungkan di dinding ruang keluarga. Ayah punya apa? Ayah punya bakat yang dia turunkan pada anak-anaknya. Pada dasarnya anaknya itu mewarisi bakat bapaknya. Like father, like son. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimban juga. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Bakat-bakat dominan turun dari ayah kepada anak. Jadi
Ayah itu mendidik anak lebih mudah karena dia seperti melihat dirinya sendiri sebenarnya. Dan nggak usah marah lah kalau bunda kemudian apa namanya menyindir. Tuh lihat anakmu seperti kelakuanmu. Ya memang. Singa akan punya anak singa. Buaya akan punya anak buaya. Jerapah akan punya anak jerapah. Raja wali akan punya anak raja wali. Yang paling mengerti tentang sang anak adalah sebenarnya sang ayah. Tapi ayah sekarang seperti terasing dengan anak-anak. Apalagi ayah punya hati. Kalau ego, wibawa, dan hati ini disatukan luar biasa. Maka saya seringkali mengatakan, ayah, Anda boleh keluar rumah berapapun lamanya. Nabi Ibrahim pernah meninggalkan keluarganya 15 tahun lamanya. Tapi tolong separuh hati Anda tinggal di rumah. Separuh jiwa Anda tinggal di rumah. Supaya sambungan hati, jalinan hati antara Anda dengan rumah Anda dengan anak Anda dan istri Anda tetap berjalan terus. Berjalin terus. Sehingga Anda bagaikan hadir dalam rumah Anda. Itu dalam teori psikologi disebut kehadiran implikatif. Orang nyata hadir. Tapi implikasinya hadir. Apalagi ayah punya doa-doa. Doa sang ayah. Sang ayah ini musafir. Sang ayah ini makhluk di perjalanan. Dan doa musafir itu makbul. Selama kalau hatinya separuh ditinggal di rumah. Kalau separuh jiwanya ditinggal di rumah. Kemanapun dia pergi, dia teringat anaknya, dia ingat istrinya, lalu dia berdoa. Seperti doa-doanya Nabi Ibrahim. Bahkan Ibrahim ketika mendapatkan hadiah oleh Allah, yang pertama kali teringat itu anak keturunannya. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, semoga hadiah ini berlaku juga bagi keturunanku, ya Allah. Langsung ingat anak, langsung ingat anak, langsung ingat anak. Dan sekarang ayah punya banyak sekali media komunikasi, punya HP, punya gadget, punya komputer. Nggak ada lagi alasan untuk tidak berinteraksi dengan anak Anda. Ya. Baik. Ayah sekalian dan juga para bunda. Jadi saya sangat berharap. Tolonglah para ayah, saya bersyukur sekali ayah yang hadir pada sore hari ini ya. Di jam-jam, di waktu-waktu di mana doa kita makbul menjelang berbuka puasa. Mari kita doakan, kita ajak sesama ayah. Tolong para bunda, ajak suami. Tolong para ayah, tolong ajak teman-teman Anda. Katakan pada mereka. Kita nanti akan banyak bertanggung jawab di akhirat. Kenapa lalu kita justru yang malas-malasan ya, terlibat dalam kajian dan pendidikan anak-anak kita. Sekian saja, waktunya barangkali agak mepet. Saya sekarang lagi ada di Malang, ya, sebelum jam 6:30, sebelum 5:30 sudah berbuka puasa. Dari saya tutupkan sekian. Mudah-mudahan masih ada 1-2 pertanyaan yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baru pengantar saja sudah membuat banyak terkesima, dan insya Allah ini ilmunya wajib banget di-share dan diamalkan oleh ayah-ayah dan bunda yang hadir hari ini. Alhamdulillah. Baik, boleh yang ingin bertanya, mungkin 2 penanya, boleh raise hand, kemudian bisa on mic. Baik, Bu Endah, silakan boleh untuk bertanya. Kemudian selanjutnya ada Ismail, insya Allah setelah Bu Endah. Silakan. Ya, silakan. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Jazakallahu khair untuk materi hari ini luar biasa. Saat ini benar menggugah. Mungkin pertamanya karena alasan Enda sendiri ikut ini, karena alasan personal, karena banyak mendengar dari teman-teman sendiri yang rasanya tuh banyak yang mengeluhkan ayahnya begini, ayahnya begitu, dan mungkin Enda sendiri pun termasuk dampak gitu Ustaz di awalnya. Nah, tapi pertanyaan Enda adalah dari sekian lama Ustaz berkiprah di
pendidikan parenting dan khususnya ayah, sebetulnya masalah apa sih Ustaz yang membuat akhirnya kondisi ayah kita, terutama ayah-ayah di Indonesia itu padahal yang mayoritas muslim seperti ini. Kalau dari Endah pribadi, kalau Endah menganalisis Ustaz, apa benar mungkin para ayah tuh kondisi seperti ini karena sebatas karena kita nggak mengenal Quran aja. Jadi mungkin kita perlu menghimpun para majelis ilmu untuk mengkaji Al-Quran dan khususnya pada ayat-ayat yang membahas tentang parenting para ayah yang kayak ayat Luqman dan segala macamnya. Atau yang kedua, apa mungkin karena lingkungan pekerjaan kita nggak sehat, Ustaz? Kan kalau secara global juga lagi hype ini Ustaz, apa work-life balance gitu. Jadi di mana kerja tuh benar-benar udah lembur segala macam, dan akhirnya mau nggak mau ketika ayah pulang emang nggak ada waktu, jadi emang kondisi mendesak, dan akhirnya emang bundanya yang perlu memahami. Atau yang ketiga, memang para ego dari ayah itu sendiri yang bermasalah. Jadi bukan menghilangkan ego, tapi mungkin penempatan ego yang kurang tepat, atau menurut Ustaz ada alasan lain atau gimana Ustaz? Ya, mohon pencerahannya. Oke, saya jawab langsung ya karena waktunya mepet. Jadi yang pertama mungkin budaya ya, budaya Indonesia ini budaya yang sangat patriarki, di mana memang semuanya diserahkan pada bunda, lalu ayah duduk manis ngeteh disediakan oleh bunda, ya semuanya diserahkan ke bunda. Jadi pertama soal budaya patriarki. Yang kedua tadi memang benar ya, sejak revolusi industri kita ini udah menjadi buruh-buruh, bekerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu, 2000 jam setahun, lalu mana ada lagi waktu kita, di mana kita yang masih bugar ini kemudian punya waktu dalam pendidikan anak. Dalam materi pendidikan akil balik, saya sudah mengatakan, melemahnya akil dan melambatnya akil ini disebabkan karena waktu sudah habis untuk bekerja sejak era revolusi industri. Ketiadaan ayah akibatnya apa? Lalu kemudian berpengaruh terhadap peran ayah dalam pendidikan. Akhirnya karena pendidikan akal itu ada pada ayah, akibatnya anak itu enggak condong tidak akil-akil, akilnya makin terlambat ya. Sekarang akil di umur 27, penelitian perkiraan tahun 2035 umur 30 orang baru akil gitu ya. Nah, setidak-tidaknya itu, terus kemudian kajian-kajian ya kita banyak ngaji, banyak ceramah, banyak ini, banyak itu, tapi kajian-kajian tentang pendidikan anak ya itu jarang diangkat orang. Yang orang banyak mengangkat kajian itu kan pertama kajian ibadah ya. Kemudian kajian akhlak tentang keakhiratan dan seterusnya. Tapi kajian-kajian yang berhubungan dengan muamalah dan sebagainya ini memang nggak banyak kita angkat. Jadi untuk itu memang kita mesti mengangkat ini. Walaupun saya dulu dibilang khotib Jumat aneh, kok khotbah Jumat bicara pendidikan anak gitu. Tapi kita sudah harus mulailah ya mensosialisasikan. Oke, itu yang pertama ya. Silakan satu pertanyaan lagi. Ya, dipersilakan Kang Ismail, boleh untuk langsung on mic. Bismillah, Ustadz izin bertanya, kan tadi ayah dan ibu tuh saling bekerja sama buat mendidik anak. Nah, karena jika salah satu di antara mereka, misalnya ayahnya atau ibunya tidak ada gitu, misalnya single parent, bercerai atau sebagainya gitu. Terima kasih Ustadz. Baik ya. Jadi dalam kasus di mana salah satu itu tidak ada, padahal idealnya kedua-duanya ada. Dan yang ketiga memang tak bisa digantikan ya. Oleh karena itu, pertama ya, kalau salah satu tidak ada, apakah atas alasan bercerai, tolong ingatkan kepada pasangan atau mantan pasangan ya. Bercerai tidak menjadi alasan bahwa tanggung jawab dan kewajiban nggak jalan. Para istri misalnya tolong sampaikan kepada mantan suami, tanggung jawab pendidikan tetap di tangan Anda, tanggung jawab nafkah tetap di tangan Anda. Nggak kemudian terputus gara-gara itu. Dan tolong para istri juga semarah-marah apapun dengan mantan suami, jangan halang-halangi hak dia untuk bersilaturahim, berinteraksi, menafkahi anak, dan mendidik anak. Begitu juga kalau seandainya yang tiada adalah sang bunda, misalnya gitu ya. Tetap satu hal, sama ya. Kalau kemudian single parent itu disebabkan karena kematian, saya sangat menyarankan
Selama kita masih punya anak kecil-kecil yang membutuhkan sosok ayah, yang membutuhkan sosok bunda, walaupun kita merasa cinta sudah dibawa mati oleh suami almarhum atau oleh istri almarhumah, tapi sangat saya sarankan menikah lagi lah. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan anak-anak kita yang memang mereka membutuhkan sosok itu. Saya waktu masih jadi konsultan di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI, kami pernah melakukan penelitian waktu itu ya, yang kesimpulannya, misalnya anak yang kurang dekat dengan sosok ayahnya, itu 7 kali lipat lebih mudah terkena narkoba daripada anak yang dekat dengan sosok ayahnya. Maka oleh karena itu, 7 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, bukan 4 kali lipat, tapi 7 kali lipat. Oleh karena itu, sosok ayah itu memang diperlukan. Sehingga seorang istri, single parent, ditinggal mati suami, memang mereka dianjurkan untuk menikah lagi demi anak-anak. Walaupun dalam budaya kita bisa dituduh macam-macam. Bisa dituduh keganjenan lah, bisa dituduh kurang setia sama almarhum lah. Tapi itu kan bukan ajaran Islam. Islam sangat mendorong-dorong untuk menikahi para janda. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita jadikan pegangan. Begitu juga untuk para suami. Istri meninggal. Anaknya siapa? Yang mensuplai hati. Saya pernah bertemu beberapa kali dengan anak-anak yang mengalami kemiskinan nurani. Yang mengalami defisit nurani. Karena ketiadaan sosok bunda. Atau bundanya ada tetapi tidak menjadi supplier nurani bagi anak-anaknya. Atau bundanya terlalu rasional, logika, bukan berbasis hati. Lahir anak-anak yang memiliki kemiskinan nurani. Nah, jadi itu ya usulan saya. Apakah karena bercerai, apakah karena menikah, sosok ini memang perlu dihadirkan. Nggak bisa kadang-kadang kita, diganti oleh kakeknya, diganti oleh neneknya. Saya ingin menyampaikan ya, kakek dan nenek sebenarnya adalah pendidik yang buruk bagi cucu-cucunya. Tapi tempat piknik terbaik bagi cucu-cucu. Kakek, sekali lagi kakek dan nenek itu adalah pendidik terburuk bagi cucu-cucu. Tapi menjadi tempat piknik terbaik bagi cucu-cucu. Saya ini udah jadi kakek sekarang, anak saya, cucu saya udah 4 orang. Terasa bahwa kami ini memang pendidik yang jelek. Ya baik, barangkali itu saja. Ini di Malang, kayaknya udah hampir masuk waktu, atau udah akan mungkin ya. Dari sebentar lagi ya. Jadi dari saya cukup sementara ini dulu, mudah-mudahan termotivasi. Tolong ajak lagi yang lain ya. Ini baru pembukaan, ini baru pengantar. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya jumlahnya menjadi lebih banyak lagi. Ya. Menyadarkan para ayah ini nggak mudah memang. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana hostnya? Nah, baik, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala sinyal. Terima kasih kepada para peserta, ayah bunda, calon ayah maupun calon bunda juga, karena ada juga yang belum menikah. Insya Allah ini menjadi tempat kita silaturahim. Ya, semoga ini jadi tempat silaturahim dan bisa terbuka juga ya di grup untuk sharing terkait kondisi rumah. Maksudnya kalau ada yang mau dicurhatkan dan nanti bisa diteruskan ya Ustadz ke Ustadz Aat kalau ada pertanyaan di grup. Baik, nanti dari Ustadz Aat akan menjawab jika ada pertanyaan yang urgent untuk dibahas. Kemudian juga tadi Ustadz Aat juga sudah memberikan arahan kalau para ayah, para bunda ingin merekomendasikan suami temannya atau teman kerja yang sudah jadi ayah maupun yang belum,
boleh nanti chat ke Pak Rauf, ke saya, nanti insya Allah bisa diarahkan, dan insya Allah ini jadi tambahan teman juga ya sebagai peserta, dan saling mencari ilmu dalam keayahan karena ini materinya luar biasa. Itu aja mungkin Ustadz. Terakhir, bagi yang ingin sharing boleh nanti mention ke Instagram Akademi Pernikahan, insya Allah juga di repost, dan boleh juga di share di grup agar bermanfaat bagi yang lainnya, dan semoga jadi amal jariah insya Allah. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan pertama pengantar, dan pertemuan selanjutnya bersama Ustadz Aat di hari Selasa sore tentang ayah sebagai perumus visi misi di keluarga. Insya Allah itu menjadi materi yang cukup panjang dan menarik untuk kita bahas bersama. Akhirul kalam dari Rauf undur diri selaku moderator Akademi Pernikahan. Semoga bermanfaat terkait kegiatannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan boleh para